Pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah online GPIA Gloria Minggu 12 September 2021. Panduan selama ibadah online, kita ikuti kebaktian seperti sedang beribadah di gereja, persiapkan hati dengan baik, berpakaian rapi. Jika ingin bersaksi, harap menghubungi host terlebih dahulu, fokus dan tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Sedapat mungkin menggunakan headset untuk mendengar lebih jelas. Dan jika dalam satu keluarga join dengan beberapa aplikasi Zoom, harap menjaga jarak duduk untuk menghindari feedback. Mute audio jika sedang tidak berbicara, dan selama firman Tuhan, harap stop video untuk menghindari gangguan. Panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang yang benar dan dalam jemaah. Saya minta bantuan Bapak Randi untuk doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami Tuhan boleh berkumpul Tuhan, hadir Tuhan di ibadah online Zoom pada hari ini ya Bapa, itu semua adalah kasih karunia daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan membuka dan memulai ibadah kami pada hari ini, Tuhan persiapkan kami Tuhan, hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarkan kami Tuhan menikmati ibadah pada hari ini Tuhan, biarkan kami Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan berbicaralah kepada kami ya Bapa melalui firman-Mu dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah pada hari ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah, Kau Allah yang baik. Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
ada di setiap musim hidup kami, Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan, hanya Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Shalom. Halo, Apa kabar Bapak Ibu yang di rumah? sungguh amat baik. Sungguh amat baik? Yes. Yes? Yes. Saya terima jawaban dari rumah. Sungguh amat baik. Semua bersuka cita pada hari ini. Amin. Amin. Berapa banyak di antara kita Pak yang Yosef. percaya kalau Allah adalah sumber kuat kita. Ya, shalom Pak, Sumber shalom. kuat di dalam hidup kita. Sorry. Yang di Tadi rumah boleh saya angkat tangan. Wi-Fi. Haleluya. Allah Ini sumber baru- kuatmu. Tadi nggak ada suara nih, ini baru muncul. Iya, ini baru keluar. Iya, puji Tuhan. Amin. Iya. Ya, sudah mau langsung atau belum? Pak Yosef, Hanya kau Halo? Iya. iya. Suara saya kedengaran. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas sekali Pak. Makasih. Oke. Baik. Iya Pak, iya. Sudah waktu saya atau belum? Belum ya. Iya, nanti kalau Oke. sudah ada waktu Bapak. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Amin, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Hanya Yesus yang layak dipuji. Amin. Ada amin? Setuju? Sepakat? Yes.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk penyembahan. Ajar kami Tuhan untuk melewati hari demi hari kehidupan kami ya Bapa, bersandar kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami Bapa. Ajar kami Tuhan hanya berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Seluruh kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami Bapa, segala rencana-Mu Tuhan. Yes, ajar kami Bapa. Hanya padamu Tuhan. Oh, pimpinlah Tuhan jalan-Mu dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah
minta Bapak Randi untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah. Kalau kami Tuhan telah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Boleh menjadi dupa yang harum Tuhan bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Tuhan, kalau tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan kau mau tolong pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Andri dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kau berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, berikan Roh Kudus hadir Tuhan menyertai kami semua Tuhan, agar kami Tuhan mengerti dan memahami Tuhan maksud daripada firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Andri Akili. Beliau adalah sahabat saya di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional lebih dari 20 tahun. Beliau adalah salah satu pemilik daripada Smiling Tour dan masih ada banyak bisnis lainnya. Saya persilakan Pak Andre, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, jemaat gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih, GPIA Gloria yang diberkati Tuhan luar biasa. Juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Yosef Kumala. Saya bisa pagi ini bisa ada bersama-sama. Tadi sempat saya stres, saya punya laptop itu dia punya wifi naik turun terus, tapi puji Tuhan sekarang udah bisa. Beberapa minggu yang lalu saya lihat WA di grup saya dan saya lihat Pak Vincent berbicara. Ya, saya klip, berbicara di gereja Pak Yosef Kumala. Pada waktu itu selesai, Pak Yosef bilang, Andri, kau ditugaskan minggu ini untuk berbicara. Dan kalau boksu yang udah tunjuk, saya nggak bisa nolak. Amin. Haleluya. Pak Yosef luar biasa, udah 20 tahun berteman dengan kita dan telah banyak memberkati chapter-chapter di Full Gospel, menjadi inspirasi untuk kita semua orang-orang di Full Gospel. Terima kasih. Aku seakan-akan kembali di rumah sendiri nih. Saya mendengar Pantai Kosta. Saya lahir di Pantai Kosta. Saya besar di Pantai Kosta. Waktu itu saya juga dibaptis dari Pantai Kosta, pusat Surabaya, GPPPS Pak. Tapi setelah saya di Jakarta, saya juga masuk bergabung dengan di Pantai Kosta, di Ketapang, Om Mandai. Tapi setelah saya pindah di Jakarta Barat, saya bergabung dengan GBI Puri Indah. Tapi semua itu tembok-tembok gereja sebenarnya udah nggak ada. Kita jadi satu tubuh di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya. Pada pagi hari ini, puji Tuhan, kita tahu kita bisa melewati hari-hari lepas hari pada saat ini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita mengalami goncangan-goncangan pada akhir-akhir ini, tapi kita bisa ada sampai saat ini, bisa dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena kasih anugerah daripada Tuhan Yesus. Kita sekarang tidak bisa memakai pandangan-pandangan dari pribadi kita, karena kalau kita melihat semua keadaan sekarang sangat menakutkan. Marilah coba kita memakai sudut pandang daripada Tuhan Yesus. Cara memandang kita harus sama dengan pandangan Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh. Ibrani 11 ayat 1. Situ mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saudara, buat saya percaya itu tidak sama dengan sifatnya, tidak sama dengan iman. Kalau percaya itu bersifat pasif, tapi iman itu bertindak agresif. Misalnya contoh, kalau kita habis jalan pagi, terus kita dalam keadaan haus,
kita melewati satu etalasi yang penuh dengan minuman-minuman yang segar, Coca-Cola dan sebagainya, air jeruk dan sebagainya. Kita percaya kalau kita minum air tersebut, pasti dahaga kita bisa hilang, saudara. Tapi itu hanya percaya. Tapi kita harus bagaimana? Kita harus masuk ke dalam dan kita harus ambil Coca-Cola atau air jeruknya kita minum, itu baru dahaga kita bisa hilang. Jadi percaya itu seakan-akan hanya pasif, tapi kita harus bertindak. Sama dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman adalah modal utama kita pada saat-saat ini. Untuk menuju sesuatu yang belum pasti, itu harus memakai iman. Kedua, untuk menuju sesuatu yang belum kita mengerti, itu harus pakai iman. Ketiga, untuk menuju sesuatu yang kita belum lihat, kita harus pakai iman, saudara. Kita sekarang benar-benar berada di tahun-tahun peperangan rohani yang sangat berat, goncangan-goncangan dan getaran-getaran yang luar biasa yang kita semua merasakan pada saat-saat ini. Terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini yang sudah berjalan 1,5 tahun dan kita belum lihat tanda-tanda untuk berakhir. Malah sekarang adanya varian-varian baru, yaitu varian-varian Delta dan varian-varian sekarang varian-varian MU yang sangat menakutkan dan kita belum tahu itu kapan akan berakhir. Yaitu dulu kita mendengar orang yang kena COVID, teman punya teman dan teman punya teman. Tapi sekarang orang-orang yang dekat-dekat kita, teman dekat, bahkan keluarga kita, bahkan suami, istri, bahkan anak-anak yang kena, bahkan ada juga yang sudah banyak dipanggil Tuhan. Jadi benar-benar sekarang ini kita mengalami berada dalam getaran-getaran yang luar biasa, sangat mengerikan, dan ada yang katanya tinggal menunggu giliran. Banyak orang nggak bisa lagi sekarang mencari nafkah dengan baik, maupun mereka mencari makan sehari-hari sangat susah, hilang pekerjaan, hilang bisnis, semua dalam keadaan goncangan, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bukan perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan besar, bahkan mereka beban-beban mereka yang sangat-sangat besar pada saat-saat ini. Sehingga benar-benar kita banyak yang mengalami putus asa, tidak ada pengharapan, dan akhirnya seakan-akan iblis itu menguasai kita. Saudara, bahkan kalau kita tahu pada saat-saat sekarang ini banyak orang yang hilang pengharapan, saudara. Saudara, Bapak Ibu, manusia bisa bertahan hidup tanpa makan hingga 3 minggu masih bisa bertahan. Begitupun tanpa minum air bisa bertahan 4-7 hari, tergantung lokasi, panasnya lokasi atau dinginnya lokasi. Tapi kita harus perlu tahu, kalau orang hilang pengharapan 1 menit saja dia bisa mati. Kita beberapa waktu yang lalu kita bisa mendengar orang yang anak muda loncat daripada di apartemen, ada yang di mall, Lipo Mall. Karena pada waktu itu mereka hilang pengharapan. Sedetik itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Saudara, sangat mengerikan. Untuk itu, apakah kita harus berdiam dan menerima itu semua? Sekali lagi, tidak dan tidak, saudara. Kita harus berjuang. Untuk itu, kita harus memakai sekali lagi sudut pandang Tuhan. Kita lihat, saudara, Lukas 8:40-56. Tapi kita nggak usah baca semua, nanti kita bisa baca di rumah, bisa dicatat. Tapi kita sudah tahu peristiwa itu. Kalau kita baca aja Lukas 8:40-42 aja. Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menjambut dia sebab mereka semua menanti dia.
ayat 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil terserungkul dia di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita buat pertanyaan. Siapakah Yairus itu? Yairus dia adalah kepala rumah ibadah. Jabatan yang sangat terhormat pada saat itu. Kenapa dia seorang yang punya jabatan yang tinggi pada saat itu? Ia tersungkur merendahkan diri di depan kaki Yesus. Karena anak perempuan satu-satunya umur 12 tahun sakit keras dan hampir mati. Kadang-kadang kita dibawakan ke satu persoalan yang sangat berat sehingga kita mau mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita kalau orang dunia biasa mengatakan kalau mereka ditimpa masalah problem, mereka mengatakan ini awal dari kehancuran. Ini awal dari kehancuran. Tapi bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang punya pengharapan untuk kita. Marilah kita menghadapi masalah yang berat, kita mengatakan ini awal dari kita melihat keajaiban, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita mempunyai satu pegangan, satu pengharapan. Saya di sini melihat ada beberapa poin penting. Di Lukas 8 ayat 49. Bisa dicatat, situ kita melihat berita anaknya sudah mati. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Janganlah engkau menyusahkan lagi guru. Bapak Ibu, itu kenyataan. Pada waktu dia lagi menunggu Yesus bersama-sama dengan dia untuk bisa datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tapi pada waktu itu dia sedang berbicara, datanglah pesuruh dari rumah ibadah itu yang mengatakan, Pak Yairus, udahlah anakmu sudah mati. Buat apa kau lagi menyusahkan guru, menyusahkan Yesus untuk datang? Kita kenyataannya persoalan yang kita hadapi seringkali begitu. Kita melihat sudah tidak punya harapan. Ada yang sakit, ya dokter sudah angkat tangan, atau intimidasi begitu berat bahwa ya udahlah kamu tidak punya harapan lagi. Begitu juga dengan keuangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Begitu juga hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak. Kadang-kadang kita melihat, waduh ini udah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi coba lihat, pihak keluarga itu memang sudah menyerah karena secara kenyataan sudah mati. Secara kenyataan masalah yang kita hadapi ini sudah terlalu berat. Ya kan? Kadang-kadang sudah jatuh malah ditindih tangga lagi. Jadi dengan kekuatan kita udah nggak mampu. Tapi coba kita dengar. Tapi Yesus mendengarnya. Dalam perkataan itu Yesus mendengar, tapi dengan Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan sembuh. Tapi Yesus sedang mengalihkan keadaan dari frekuensi ketakutan kepada iman yang berkemenangan. Amin, saudara. Yesus mendengar perkataan itu bahwa anaknya sudah mati. Buat apa kau menyusahkan guru? Tapi pada waktu itu Yesus mengalihkan keadaan yang ketakutan itu dirubah ke frekuensi yang membawa iman yang besar. Jangan takut, anaknya pasti hidup. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan setelah itu Bapak Ibu, kita tahu dalam cerita itu, setelah Yesus
tetap mau ke rumah Yairus. Karena dia bilang, jangan takut, anakmu akan sembuh. Setelah tiba di rumah Yairus, coba kita lihat, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia. Kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan kedua orang tua daripada anak itu. Ini apa artinya, Bapak Ibu? Karena Yesus mau orang yang pada saat-saat itu Yesus mau orang yang seiman dengan dia. Yang tidak akan meragukan. Yang bisa menopang, bisa membagi spirit bersama-sama dengan dia. Jangan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang orang masih ragu-ragu. Begitupun kalau kita menghadapi persoalan masalah, kita jangan cari kepada manusia. Akan mengecewakan kita, akan lebih memparah keadaan kita. Tapi marilah kita cari kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita, memberikan solusi. Marilah kita cari orang-orang seiman kita. Orang-orang percaya yang bisa menguatkan kita. Kita cari ke hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak yang menopang kita. Sehingga kita bisa, spiritnya mereka transfer untuk bisa menguatkan kita menghadapi masalah-masalah yang sangat berat. Jangan kita cari kepada manusia, pasti kita kecewa. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Apapun keadaan yang menimpa kita, marilah kita jangan sekali-sekali meninggalkan persekutuan atau pelayanan atau ke gereja kita meninggalkan. Jangan, kita nggak bisa menanggung sendiri, tapi kita harus mencari orang-orang yang seiman dengan kita, yang levelnya yang mungkin lebih tinggi dari kita, yang bisa membantu mentransfer semangat spiritnya untuk kita. Keadaan saat ini semua digoncang. Kesehatan, pekerjaan, usaha, bisnis secara manusia, bahkan kenyataan semua itu sudah mati. Tapi kita harus pakai sudut pandang Tuhan. Jangan takut, percaya saja, pasti ada solusi. Situ Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan demi kemenangan. Luar biasa. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Yang sejak dari dulu sekarang bahkan selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita meninggalkan kita. Bahkan dia begitu setia dengan janji-janji firman-Nya. Terima kasih kita tetap kita fokus hanya pada Tuhan. Coba kita perhatikan kalimat mengatakan jangan takut. Di Alkitab itu ada 365 kali mengatakan jangan takut. Sedangkan 1 tahun 365 hari. Jadi berarti tiap hari Tuhan mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena dia menyertai kita, saudara. Dia tidak berjanji langit itu biru selamanya. Tapi dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Dia tidak memberikan kita jalan tol. Tapi di mana kita berjalan, dia selalu melindungi kita. Maka dia mengatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Bahkan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan. Di dalam kisah itu kita juga tahu, Bapak Ibu, yaitu Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahannya sudah 12 tahun. Dalam perjalanan itu sebelum dia bertemu dengan Yairus, karena agak lama, karena di situ dia bertemu dengan seorang perempuan yang
sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita tahu, terutama ibu-ibu, bagaimana penderitaannya, pendarahan 12 tahun terus-menerus. Dia sudah berupaya pergi ke tabib, pergi ke dokter, beli obat-obat sampai harta bendanya semua ludes, tapi juga tidak sembuh. Tapi kalau kita lihat di situ, Markus 5, 21 sampai 34, Markus 5, 21 sampai 34. Bisa dicatat, Bu, nanti kita baca di rumah ya. Di situ perempuan mengalami pendarahan 12 tahun. Bagaimana penderitaannya. Sudah sangat kemana-mana, duitnya sudah habis dan tidak kunjung baik. Pada waktu itu dia mendengar tentang Yesus, seorang pembuat mujizat, akan lewat di kotanya. Tapi dia tidak sanggup menghampiri Yesus pada waktu itu secara dekat karena begitu banyak orang-orang di ring satu, orang-orang besar, sedangkan dia dalam keadaan lemah. Dia tidak sanggup untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana? Dia punya iman yang luar biasa pada waktu itu. Di ayat 28 dia mengatakan, asal aku jama jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, dia mengatakan asal aku jama jubahnya, aku akan sembuh. Pertanyaan, kepada siapa perempuan itu berkata demikian? Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia berkata pada diri sendiri, asal aku jama jubah daripada Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Wanita ini sedang membangun dirinya sendiri. Wanita ini sedang membangun imannya sendiri. Membangun imannya sendiri. Dia sedang memproklamikan imannya. Asal ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu pendarahannya berhenti. Dan dia menjadi sembuh. Saudara, begitu banyak orang yang menjama jubah Yesus pada waktu itu. Tapi perempuan itu yang merasakan ada kuasa yang ia terima. Begitu banyak orang yang menjama jubah Yesus pada waktu itu. Dan dia merangkap karena dia dalam keadaan lesu, lemah. Dia hanya memegang jubah Yesus sedikit. Tapi dia merasakan ada kuasa yang keluar dari jubah itu. Dan pada waktu itu, Yesus sendiri, dia merasakan ada kuasa keluar daripada Yesus. Sehingga Yesus itu berkata, siapa yang menjama jubahku? Kita tahu murid-muridnya berkata, Guru, mana kami tahu? Kan begini banyak orang yang menjama jubahmu. Mana kita tahu siapa yang menjama? Semua juga menjama. Tapi apa kata Yesus? Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dengan tegas menyatakan siapa yang menjama jubahku. Kita lihat karena seorang yang sangat lemah, tapi dia tahu, dia percaya, dia beriman. Walaupun dia hanya berseru, walaupun dia hanya memegang jubah daripada Yesus, dia akan sembuh. Dia memproklamikan imannya. Dan Tuhan tahu, merasakan begitu banyak orang yang cuma mungkin datang ke gereja, ya ikut-ikutin aja. Datang persekutuan, ikut ramai aja. Tapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh untuk rindu akan kebenaran Tuhan Yesus, akan pertolongan yang kita harapkan, kita rindu benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Situ kuasa Tuhan akan mengalir terhadap kita. Begitu juga kita mendengar firman Tuhan. Ada yang cuma sekedar dengar, pada waktu firman diberitakan, ada main HP, main WA, itu mereka tidak akan mendapat apa-apa. Tapi walaupun kita duduk di halaman, di kursi paling belakang,
kita sendiri dan kita berfokus firman Tuhan, karena kita tahu firman itu suara Tuhan. Pasti kita mendapat jawaban. Pasti kita mendapat jawaban apa yang kita perlukan pada waktu, dan kita mendapat kekuatan. Roh Kudus akan yang menguatkan kita, saudara. Dan di situ kita melihat Markus 11 ayat 24 mengatakan, Markus 11 ayat 24 situ mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Luar biasa. Jadi benar-benar Tuhan itu menunggu kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu, dan kita percaya seorang yang rindu akan bertemu dengan roh dan kebenaran dengan Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Satu lagi kisah kita mungkin sudah tahu, yaitu Raja Yosafat, bahwa dia mendengar dia akan diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon. Kita tahu semua itu ceritanya. Dengan pasukan yang besar, Raja Yosafat pada waktu itu bagaimana reaksi dia, saudara? Pasti dia takut secara manusia. Secara manusia dia sangat takut, karena secara kekuatan militer, kekuatan pasukan, senjata, dan sebagainya, nggak seimbang dengan dua pasukan Bani Moab dan Bani Amon. Dan dia tahu dia pasti akan dikalahkan. Tapi kita lihat juga apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Dia sebagai raja segera mengumpulkan pasukannya dan seluruh rakyat supaya berdoa dan berpuasa untuk mencari Tuhan. Dia takut, dia tahu bahwa kekuatan dia pasti tidak seimbang. Tapi apa yang dilakukan, saudara, dia hanya berfokus kepada kekuatan Tuhan. Dia berfokus kepada perlindungan daripada Tuhan. Dia mengumpulkan seluruh rakyat, tentara, semuanya untuk berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan melihat kesungguhan dari hati Raja Yosafat dan rakyatnya yang memohon pertolongan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhnya. Dan kita tahu dalam cerita itu, melawan musuh-musuhnya Bani Moab dan Bani Amon, mereka saling berperang, akhirnya mereka mati semua. Dan Raja Yosafat dan rakyatnya keluar sebagai pemenang. Luar biasa. Kita menghadapi masalah problem pada saat-saat ini. Marilah kita jangan tanggung sendiri, karena kita tahu kekuatan kita sangat terbatas. Tapi kita udah berusaha ke kiri, ke kanan, ke belakang. Tapi marilah kita masih mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kita. Kalau kita berseru kepada Dia, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menghampiri kita. Dia akan menolong kita. Bahkan Dia akan meluputkan kita dari segalanya. Dia akan menguatkan kita. Karena Tuhan Yesus sebagai pengharapan kita, Dia datang untuk memberi sukacita, memberi damai sejahtera, memberi masa depan yang penuh harapan. Itu kita pegang, saudara. Karena Dia tidak bisa berbohong, karena Dia bukan manusia. Dia ada Allah yang apa yang Dia katakan semua dilaksanakan. Kita bersyukur, saudara. Serahkanlah seluruh kekhawatiran kita pada Yesus, maka bukan kita yang bertindak, tapi Dia yang bertindak. Saudara, luar biasa. Mungkin ada waktu 5 menit lagi. Saya akan bersaksi sedikit. Saya dulu mengalami hal-hal yang seperti ini, yang penuh dengan intimidasi yang menakutkan saya. Pada waktu beberapa 7 tahun kemarin, saya ke dokter gigi dan diobatin, tapi ternyata
bakteri itu masuk ke jantung saya, saudara. Pada waktu itu saya ke dokter spesialis internis, dia bilang saya kena tipes, dikasih obat sampai 3 kir, berarti 3 minggu, tapi ternyata tidak baik. Akhirnya saya ke dokter jantung, mereka dilihat di foto dan di USG dan di endoskopi, ternyata jantung saya itu ada bakteri. Jadi sudah infeksi. Dan itu mereka bilang mesti harus dirawat selama 2 bulan. Wah, saya kaget. Hanya sepele itu harus mesti dirawat 2 bulan. Dan jantung saya pernah operasi. Sudah 10-15 tahun. Dan itu mengakibatkan saya ganti katup. Itu dari bawahan. Jadi infeksi itu kena di katupnya, Bapak Ibu. Akhirnya saya berangkat ke Singapura dengan keluarga. Pada waktu itu dengan dokter, ada 3 dokter, dokter operasi jantung, dokter infeksi, dan dokter perawatan. Pada waktu mereka mengatakan, wah ini berarti 1 bulan, berarti ini udah 2 bulan. Ya, reaksinya dari infeksi itu, dan sekarang infeksinya itu sudah besar. Udah dia punya infeksi biasanya normal cuma 9 sampai 12, saya punya 40 sekian, dan bisa merusak dan bisa mengganggu jantungnya semua, koroner. Akhirnya dokter bilang, ada dokter operasi, dia bilang kalau dioperasi ini risiko besar sekali, bisa 50%. Jadi biasa operasi cuma 2-3% risikonya. Jadi ada dokter yang bagian infeksi itu, dia bilang apa dia akan coba. Dia akan coba bahwa dia akan memberikan obat antibiotik, tapi dia nggak mau ambil risiko kalau dia kasih antibiotik ini misalnya tidak mempan, tidak cocok, dia serahkan kepada dokter operasi untuk melaksanakan operasinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu saya mendengar itu, saya ada bersama istri dan bersama keluarga, saya tenang-tenang aja. Tapi pada waktu malamnya itu, pada waktu malam saya diintimidasi oleh ketakutan luar. Itu iblis mengatakan, itu yang mengatakan tadi itu bukan dokter sembarangan, bukan dokter umum, tapi ini dokter di Singapura, dokter spesialis operasi, dokter spesialis internis, dokter spesialis yang infeksi, yang mengatakan. Di situ dikatakan, kamu sudah percuma, kamu pelayanan, percuma kamu ada Tuhan. Ini kenyataan bahwa kamu sudah mati, akan mati dengan keadaan ini. Wah, saya benar-benar ketakutan, keringat dingin. Tapi saya bersyukur istri saya seiman dengan saya. Kita berdoa, kita katakan, kita berdoa. Situ di Mazmur 91 mengatakan tulah tidak akan mendekat di kemah kamu. Karena malaikatku telah diperintahkan untuk menjaga dimanapun kau berada. Bila mana engkau berseru kepada aku tetap mendengar, aku menghampiri kau, aku akan menolong engkau, maka aku akan meluputkan engkau dari segala bara bahaya. Itu saya perkatakan terus, hampir saya semalam itu saya nggak tidur, saudara. Saya perkatakan terus, iman, jangan takut, Tuhan menyertai kita, kita bangunkan iman kita pada waktu itu, saudara. Dan puji Tuhan, besok dia ambil darah saya, terus dia masukin obat, dan 5 jam kemudian dia datang mengatakan bahwa antibiotik ini cocok dengan infeksi yang kamu derita. Luar biasa, dia bilang ini very lucky, dia bilang. Dan kita percaya itu semua bukan gagah atau bukan kehebatan daripada kedokteran, tapi semua itu karena kasih Tuhan yang menolong kita. Dan untuk itu kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak usah takut menghadapi masalah demi masalah. Kenyataan memang sangat menakutkan. Semua bisnis pada slow semua. Nggak tahu kita mau bikin apa ya, tapi kita percaya Tuhan tetap akan melindungi kita. Tuhan tetap akan menopang kita. Kita jangan berputus asa. Nah, Tuhan mengatakan jangan takut. Dia tidak mati, tapi dia hidup, saudara. Jangan takut masalahmu, persoalanmu. Tuhan punya kuasa lebih besar daripada masalah.
Maka biasanya berkat-berkat itu Bapak Ibu dibungkus oleh masalah. Di dalam itu berkat-berkat yang melimpah. Asal kita tetap setia, kita tetap fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan marilah kalau kita ada persoalan, problem, jangan kita minta Tuhan lewati masalah yang ada kepada kami. Tapi marilah kita belajar, berseru kepada Tuhan. Tuhan, masalah ini pun ada kita, tapi mari bikin kekuatan untuk kita supaya kita dapat mentanggung, melewati itu semua dengan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, kiranya sharing saya pada siang hari ini bisa memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Yosef telah memberikan waktu untuk saya bisa bersama-sama, walaupun menuju tempat ini tadi penuh tantangan Pak, saya stres, saya punya laptop ada 2, wifi naik turun, tapi terus saya nggak bisa mendengar suara-suara semua tadi, nggak ada yang keluar, tapi puji Tuhan, semua itu masalah Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, Pak Andri Akili, ini luar biasa. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Sebelum kita lanjut, Ibu Pendeta Muda Yeni Abednego berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Bapak, kami bersyukur berterima kasih buat kasih sayang-Mu. Kau sudah berbicara melalui hamba-Mu. Bapak Andri Akili, kami tahu Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa. Berkati Tuhan dalam pelayanannya, keluarga, usaha bisnisnya, Tuhan campur tangan. Biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus akan berbicara dalam setiap loh hati kami, sehingga memantapkan iman percaya kami untuk terus berharap kepadamu, karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kami. Jangan takut, adalah pesan-Mu buat kami semua Tuhan. Walaupun secara manusia kami takut, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang memberikan kami kekuatan pagi hari ini untuk tidak takut menghadapi apapun, karena kami mempunyai pengharapan sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yeni, luar biasa. Sekali lagi Pak Andri Akili, saya mengucapkan banyak terima kasih. Walaupun melalui Zoom meeting, Bapak Andri Akili adalah tadi seperti saya katakan, beliau adalah kawan saya di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, kenal lebih kurang 20 tahun lebih. Ya, kita bahu-membahu di dalam pelayanan para businessman. Ya, cuman saya yang jadi pendeta begitu. Yang masih ada di businessman di Full Gospel FGB MFI. Pak Andri Akili usahanya ini macam-macam, luar biasa kesaksian hidupnya. Bagaimana Tuhan sudah menolong, menyembuhkan yang begitu ajaib dan luar biasa. Dan Pak Andri Akili berasal dari Gorontalo. Ya. Kalau saya ke Gorontalo, ya beberapa kawan semua Pak Andri Akili yang dari kecil kenal semua. Kalau saya kenal sudah tua. Sudah 50 tahun baru kenal. Pak Yosef mungkin akan tambah dikit. Jemaat yang berbahagia pada siang hari ini, saya lagi itu dengar Pak Yosef Kumala sakit waktu lalu di rumah sakit Husada.
kita sama teman-teman Full Gospel, yuk kita ke sana tuh. Pada waktu kita di sono, kita pergi mau doakan untuk Pak Yosef supaya Pak Yosef kuat, supaya Pak Yosef ada sukacita damai sejahtera. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bukan kita menghibur atau menguatkan Pak Yosef, tapi pada itu waktu Pak Yosef lagi terbaring di rumah sakit, Pak Yosef yang mendoakan kita supaya kita kuat. Luar biasa. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Pak Andre untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati. Sudah jadi berkat yang luar biasa. Jangan bosan, Pak. Amin, amin. Ini kita ada di kampung perbatasan antara Tangerang dengan Jakarta Barat, Pak. Amin, amin. Ya, kalau bedakan jalan tol di sana udah masuk wilayah Tangerang, Pak. Kita ada di perbatasan, di borderline. Ya, sekali lagi Pak Andre, luar biasa. Tuhan berkati pelayanan Bapak, keluarga, rumah tangga, dan semua juga bisnis Tuhan berkati. Walaupun di masa pandemi masih bisa berjalan oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi Pak Andre, terima kasih. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Chris, mungkin ada pengumuman, silakan Chris. Belum ada Om, dilanjutkan Om, silakan. Nanti kita berdoa untuk Ibu Leni Suryana, yaitu dia masuk di rumah sakit PIK. Kemudian dia mengalami BAB moncor sampai belasan kali. Sekarang sudah mulai disembuhkan Tuhan. Kita berdoa. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, dan juga kita bersyukur. Kemarin Ibu Limsinio, kemarin dulunya sudah dioperasi dan kemarin dicek oleh dokter. Hasilnya baik, luar biasa. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk dukungan doa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu di dalam grup GPIA Gloria Tegalalur. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang awal sampai akhir daripada online Zoom meeting ini ya Bapa. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Andre Akili, yang begitu dahsyat dan luar biasa. Hamba percaya setiap benih firman-Mu ini tidak akan kembali sia-sia, tapi Roh Kudus akan bekerja terus, membangkitkan iman kami, percaya kami, yang mengajar untuk kami tidak takut, dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mengenalkan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Terpujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Hamba bawa di dalam doa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Andre Akili Tuhan. Kau pakai beliau Tuhan dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan. Engkau berkati dalam urapan-Mu yang luar biasa. Bahkan memberkati keluarga, istri, anak, menantu, dan juga cucunya Tuhan. Dan juga skala bisnis dan pelayanan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Diberkati untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami juga bawa di dalam doa untuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima dan hikmat akal budi di atas rata-rata Tuhan. Bersama tim Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri Tuhan. Kau berikan keamanan di seluruh bumi pertiwi Nusantara ini dan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai dengan Rote Tuhan. Terima kasih juga kami bawa di dalam doa Tuhan untuk pertemuan-pertemuan yang diadakan secara online maupun offline, secara online maupun tatap muka di dalam gereja-gereja dengan para penginjil, para misionaris, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan berkati. Dan boleh banyak jiwa datang kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja itu. Dan Engkau pakai semua yang telah menjadi anggota tubuh Kristus, yang mengaplikasikan kehidupan Kristus, dan berdampak kepada keluarga-keluarga, kepada pribadi-pribadi yang belum mengenal Kristus Yesus Tuhan, agar juga mereka beroleh anugerah keselamatan daripada-Mu melalui kesaksian hidup pribadi
setiap anak-anak-Mu yang telah menjadi tubuh Kristus, ya Bapa. Terpuji-pujilah Bapa dari kekal sampai kekal, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami bawa di dalam doa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru. Yang susah hiburkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Bapa, kami juga bawa di dalam doa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau sudah menolong Ibu Limsinio, Tuhan, operasi kataraknya boleh berhasil dengan baik, ya Bapa. Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ini semata-mata karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa atas pribadinya. Dan pada saat ini juga kami bawa di dalam doa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru. Yang susah hiburkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan yang terikat oleh apapun, oratkan di dalam nama Yesus. Sehingga mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih juga kami bawa dalam doa Tuhan. Untuk Ibu Leni Tuhan, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit PIK Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus dan oleh bilur Yesus Kristus, jadilah sembuh. Terima kasih juga untuk Ibu Lucy Tuhan. Kau juga jamah asam lambungnya atau penyakit apapun, mual atau segala macam penyakit aib tubuh apapun. Di dalam nama Yesus Kristus dan oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, Ibu Lucy jadilah sembuh sempurna. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, yang berbisnis Tuhan. Baik secara online maupun direct Tuhan berkati. Berikan hikmat akal budi di atas rata-rata. Sehingga apapun yang diperbuatnya boleh berhasil, beruntung dan berbahagia dalam segala aspek kehidupannya. Kami juga bawa di dalam doa Tuhan untuk almarhum Bapak Peng-an dan keluarganya. Bapak Peng-an adalah adik daripada Ibu Tan Melan, di mana Engkau telah memanggil setahun yang lalu. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi keluarga besar yang ditinggalkannya, yaitu bagi kedua belah pihak keluarga besar yang ditinggalkannya, ya Bapa. Karena kami tahu hanya Roh Kudus-Mu itulah yang mampu menghibur dan menguatkan semuanya, saudara-saudara daripada almarhum Bapak Peng-an. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah dari online Zoom meeting ini Bapa, kami rindu Tuhan, berkati Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.